Lorong Kenangan, cerita pendek karya Andi Kartika Ramadhani, dibacakan oleh penulisnya sendiri. Sore ini, aku masih disibukkan dengan kegiatan rutinku, yaitu menatap layar komputer dari matahari belum terkembang sempurna sampai hampir menghilang di ufuk. Tetapi syukurlah, ini hari Rabu, jadinya mata kuliah akan berakhir pukul 3 sore. Setelah kelas berakhir, aku pun bergegas mandi dan siap-siap untuk nongkrong bersama teman yang lain sesuai dengan janji. Tempat pertama yang kami singgahi yaitu kafe. Kafe ini juga menyediakan makanan berat. Jadi kami berdua memesan makanan yang tersedia pada menu yang disodorkan pelayan kafe ini, sembari menunggu teman yang lain. Karena aku dan temanku merasa lapar setelah kuliah seharian ini walaupun kuliahnya online. Setelah selesai makan, aku memasang earphone untuk merilekskan pikiran. Aku terbawa suasana sendu mengikuti lagu yang kudengar dari sebuah earphone di telingaku. Suara gerimis dari atap kafe yang aku singgahi seperti mengiringi alunan lagu penyanyi idolaku yang kuputar. Titip rindu buat ayah. Ya, lagu itu yang membuatku secara tidak sengaja mengeluarkan air mata. Pikiranku melayang jauh menembus waktu 14 tahun telah berlalu. Waktu itu ayah meninggal dunia di Rumah Sakit Pneumonia Makassar, dikarenakan sakit pada saat pendidikan secara reguler waktu itu. Upacara pemakaman militer di tempat pemakaman pun berlangsung. Dalam sambutannya menyampaikan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Almarhum selama hidup telah banyak bertugas dengan baik, sehingga begitu besar pengabdiannya kepada negara dan bangsa di tempat almarhum bertugas. Almarhum juga telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Saat itu cerita indah yang tak akan pernah kudapatkan dari siapapun tercipta dan terbingkai dengan sempurna. Aku juga kerap kali mengingat saat ayah membawaku ke kantor. Supaya aku tetap tenang, ayah memberikanku 2 bungkus coklat saat itu yang menjadi favoritku. Ayah juga sering membawaku berjalan-jalan di sore hari sekitaran asrama. Aku juga teringat di sore hari saat aku bermain sepeda di depan rumah, masih dengan memakai roda samping kiri kanan, dengan rambut berterbangan dengan teman-teman yang lain. Namun, semua berubah menjadi kenangan setelah ayah telah tiada. Di saat itu, aku, anak sulungnya berumur 5 tahun. Entah mengapa, aku yang masih berumur 5 tahun, sudah sangat peka dengan keadaan waktu itu. Dan sekarang, tak terasa, aku anak pertama, sudah beranjak dewasa tumbuh dengan baik dan dirawat dengan ibu yang sangat cantik dan kuat. Terima kasih untuk ibu yang selalu ada dan merawat aku dan adik sampai sekarang ini. Semenjak kepergiannya, aku selalu merasa tidak beruntung. Di saat-saat sendiri ada dilema besar yang terus ada di hati. Dan pada saat itu, sifatku yang terkadang menjadi introvert dan ekstrovert. Aku tidak ingin berkata bahwa hidupku benar-benar berat, karena aku yakin setiap insan mempunyai ujian yang berbeda. Tingkat ujian yang diberikan oleh Tuhan kepada makhluknya disesuaikan dengan kemampuan mereka masing-masing. Sehingga dari teori itulah, aku berusaha untuk tidak meremehkan kesusahan yang dihadapi oleh orang lain. Dan tentu saja aku berharap orang di sekitarku tidak memperkeruh suasana dengan menambah beban pikiranku dengan berbicara hal yang menyakitkan dengan kejadian yang aku alami saat ini. Tapi terkadang selalu ada hal yang membuatku terdiam di saat teman-teman menceritakan sosok ayahnya. Bagiku menjadi anak perempuan sulung dengan 2 adik
sungguh membuatku selalu memikirkan tentang kesuksesan, kemapanan, dan kebahagiaan. Walaupun ibu seorang PNS, tetapi tetap saja selalu berpikir untuk ke depan. Apalagi sejak ayah pergi untuk selama-lamanya pada tahun 2007 lalu. Terkadang hal itu membuatku menangis di malam hari ketika beranjak tidur. Aku merasa tidak siap dan sangat takut. Bagi seorang anak perempuan, ketiadaan sosok ayah dalam hari-harinya akan sedikit lebih menyakitkan. Saat ayah pergi untuk selamanya, ia bukan hanya kehilangan seorang kepala keluarga, tapi juga cinta pertama. Bukankah setiap ayah adalah cinta pertama bagi anak perempuannya? Saat ia belum tahu rasanya disayang dan dimanja pacar, ayahlah yang mengenalkan perasaan itu padanya. Bedanya, ayah tak pernah mengenalkan bagaimana rasanya patah hati. Sampai akhirnya, ia benar-benar pergi di dunia ini. Sebelum pulang, aku dan teman-teman pun menyempatkan foto dan membuat video TikTok bersama untuk kebutuhan Instastory di masing-masing media sosial. Oh iya, teman-temanku ini sangat peka dengan keadaanku. Bahkan mereka seperti rumah kedua di hidupku. BTW, thanks guys, tetap seperti ini ya. Mengenai cerpen ini, ingin sedikit menggambarkan bahwa patah hati seorang anak perempuan yang kehilangan sosok ayah itu berkali lipat lebih parah daripada sekedar putus dengan pacar pertama. Cerpen tersebut dibuat bukan sama sekali untuk menunjukkan betapa muramnya ada di posisi tersebut, namun untuk dapat menjadi alasan bersyukur jika kita mendapat kehidupan yang indah di dalam rumah dan utuh sebagai kesatuan keluarga. Karena untuk diketahui, perasaan seperti di atas berlangsung lama dan berulang, apalagi jika mengalaminya di usia yang masih terbilang muda, di mana ini harus diubah menjadi pelajaran berharga, bukan pengalaman trauma. Terima kasih.